tanggal 17 Oktober, hari ke-291. Bacaan Lukas pasal 3-6. Otoritas anak manusia. Garis besar, sebelum Yesus dapat memulai pelayanan publiknya, dia melakukan suatu periode persiapan yang akan menunjukkan bahwa dia layak untuk melayani. Yohanes, pelopor yang dijanjikan, membaptiskan Yesus di Sungai Yordan, suatu kejadian yang ditandai dengan suara yang nyaring dari surga yang menyatakan persetujuan Allah akan putranya yang terkasih. Karakter dan ketaatan Yesus diuji melalui serangkaian godaan oleh setan di padang gurun. Sekali lagi Yesus muncul sebagai pemenang. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lihat pasal 4 ayat 14. Yesus siap memulai pelayanannya di bumi sebagai juru selamat yang patuh dan taat yang dikirim dari Allah. Dia adalah yang diurapi yang lama ditunggu-tunggu, Mesias. Renungan harian. Seberapa pentingkah mengingat kitab suci dalam rutinitas harian Anda? Apakah itu sesuatu yang Anda lakukan sesukanya? Biasanya itu akan menghasilkan lebih banyak yang gagal dari yang berhasil. Pelajari dengan seksama pertahanan Yesus terhadap serangan setan. Lihat pasal 4 ayat 1-3. Dia tidak berkhotbah, dia tidak membantah, dia hanya mengutip kitab suci dari perjanjian lama. 3 kali Yesus menjawab, ada tertulis. Lihat pasal 4 ayat 4, 8, dan 12. Yang lebih mengejutkan, dia mengutip dari sebuah buku perjanjian lama bahwa kebanyakan orang Kristen mengalami kesulitan membaca, apalagi menjelaskannya. Seberapa baik persediaan amunisi Alkitab Anda untuk melawan serangan setan? Salah satu sumber amunisi yang baik adalah persediaan ayat yang dihafal. Mampirlah ke toko buku Kristen setempat Anda atau minta pendeta Anda untuk merekomendasikan sebuah rencana. Pertimbangkan juga meminta teman atau anggota keluarga untuk mendengarkan sewaktu Anda membaca ayat-ayat Anda dari waktu ke waktu. Mulailah dengan satu ayat dan pelajari dengan baik. Anda mungkin ingin memulai dengan salah satu dari 3 ayat yang Kristus temukan berharga dalam perjuangan pribadinya sendiri dengan setan. Lihat Ulangan pasal 6 ayat 13, ayat 16, pasal 8 ayat 3. Lakukanlah segenap firman Allah dengan segenap diri Anda. Pendalaman. Raja dan kutukan. Lukas pasal 3 ayat 31. Tuhan telah berjanji kepada Daud bahwa keturunannya akan berkuasa selamanya. Lihat 2 Samuel pasal 7 ayat 10-16. Meskipun beberapa keturunan Daud terbukti tidak layak untuk tahta, terutama Yoyakin, Yesus adalah keturunan sempurna dari Daud. Lihat Lukas pasal 3 ayat 23-31. Dia benar-benar adalah penguasa yang adil dan benar, serta di dalam dia janji Allah kepada Daud digenapi secara kekal. Persiapan signifikan untuk putusan signifikan. Lukas pasal 6 ayat 12. Langkah persiapan apa yang Anda ambil sebelum membuat keputusan besar dalam hidup Anda? Perhatikan apa yang Yesus lakukan pada malam sebelum dia memilih ke-12 murid. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lihat pasal 6 ayat 12. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini,
Silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.